Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pertemuan. Seperti apakah itu dan dengan siapakah kamu akan bertemu, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Pertemuan yang tidak terduga akan terjadi, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Sip. Nah, kalau aku lihat sih di sini berapa dari kamu ya, kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan di sini. Mungkinkah kamu ingin bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan harapan kamu? Karena selama ini kamu mungkin mempunyai hubungan yang tidak layak, atau ada hubungan yang mungkin tidak pasti gitu ya. Tapi kamu mencoba untuk bertahan. Namun di sini aku melihat ada hubungan yang memang sudah saling meninggalkan, ada separation. Oke. Dari cerita ini aku menyimpulkan ya, bahwasanya saat ini kamu itu ya akan segera bertemu dengan seseorang. Ini ada yang berasal dari masa lalu ya. Ada pertemuan mungkin yang tidak terduga ya. Atau ada pertemuan yang memang seseorang sudah rencanakan. Karena di sini ada keadaan seseorang tersebut yang sudah meninggalkan kamu itu berada dalam keadaan yang tidak sehat lah, tidak baik lah, atau mungkin dia lagi galau kah, lagi butuh bantuan. Ada seperti itu, sehingga dia seperti merencanakan sesuatu untuk bertemu dengan kamu. Karena bisa jadi hanya kamu yang benar-benar bisa membantu dia keluar dari keadaan dia. Karena di sini ada sadness, dia sakit, keadaannya tidak baik-baik saja. Missing you, dia merindukan kamu di sini. Ada thinking about you, intinya dia seperti memikirkan tentang kamu. Sangat memikirkan. Bahkan dia sudah merencanakan masa depan untuk kamu. Nah, ini dia. Kenapa dulu dia meninggalkan kamu? Dulu mungkin dia merasa tidak layak ya buat kamu, atau dulunya dia yang tidak punya pekerjaan, atau dia dulunya tidak siap, mungkin karena banyak tanggung jawab gitu ya. Kalau dia perempuan mungkin dia yang masih kekanak-kanakan, dia hanya mencari kesenangan begitu ya. Nah, di situ mungkin terjadilah suatu perpisahan. Tapi dalam waktu dekat ini, ya mungkin antara kamu dengan dia sudah sejak lama ya berpisah atau tidak ketemu. Tapi tiba-tiba aja ada pertemuan. Nah, karena seseorang ini sudah lama nih stalking kamu, watching kamu ya, looking kamu. Dia sering ngelihat kamu itu dari kejauhan. Dia stalking kamu di sosial media gitu ya. Dia mencoba pantau kamu lagi ngapain ya saat ini? Kamu lagi bersama siapa ya? Apakah kamu udah punya pasangan? Nah, dia seperti itu. Karena kepikiran aja. Kayak pengen tahu aja nih tentang kamu sedetail mungkin. Ternyata dia masih menyimpan rasa, ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada clarity. Ya, ada protection juga, ada termination. Nah, ada SWOT and loss. Arti kata hubungan kamu dengan dia ini benar-benar seperti ada apa ya, ada sebuah energi keyakinan gitu loh, bahwasanya akan ketemu lagi. Mungkin ini dari energi dia ya, bahwasanya dia merasa yakin akan ketemu dengan kamu kembali, ya. Karena di sini seperti ada perlindungan atau ada protek dari semesta gitu ya. Mungkin ada takdir di sini untuk kamu dengan dia akan bertemu lagi, ya. Makanya di sini aku melihat, saat dia meninggalkan kamu itu dia kayak nggak bisa nih, kayak nggak bisa banget hidup sendiri tanpa kamu. Dan di sini dia selalu selalu kayak mencari tahu tentang kamu, dia stalking kamu ya. Ini mungkin seseorang yang bisa jadi yang ada hubungan TTM-nya ya, atau ada yang baru berkenalan, atau ada yang sudah cukup lama, apa ya, berhubungan lalu terpisah gitu loh. Tapi ternyata setelah jauh dari kamu, dia galau, dia sedih, dia merindukan kamu di sini. Oke?
Nah, kita akan coba lihat dari inisialnya, siapa inisialnya ya. Siapakah dia? Seseorang yang mungkin sangat merindukan kamu dan akan bertemu dengan kamu ini. Pertemuan tidak terduga ini bisa jadi terjadi dalam waktu dekat ini. Karena dia ini mungkin sudah mengetahui detail tentang kamu, jadi kayak, "Ya udah deh aku akan deketin dia." Karena saat ini dia tidak punya pasangan gitu loh. Atau bisa jadi kamu baru putus nih gitu ya. Bisa jadi dia akan datang, tapi seseorang ini mungkin tidak akan, eee, bertemu dengan kamu di saat kamu sudah punya pasangan gitu. Enggak, dia nggak akan mau mengganggu kamu. Oke. Tapi di sini memang terjadi receive with what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan di sini. Oke, kita ambil aja. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ya bisa jadi ini adalah orang mantan kamu dulunya ya. Mantan kamu yang sudah pernah menyakiti kamu tapi dia ingin kembali. Ya, ingin kembali. Ada J dan U, teman kuliah. Jadi di masa-masa kuliah itu mungkin ini juga di masa kuliah terjadinya, di mana kamu dengan dia ini ada rasa suka tapi kayak nggak bisa diungkapkan. Mungkin saja masing-masing kamu sudah punya pasangan, sehingga ya fokus kepada kehidupan masing-masing ataupun kepada pasangan masing-masing. Ternyata ya, mungkin sudah sekian tahun berlalu, kamu dengan dia bertemu lagi ya, bisa jadi. Ada kemungkinan seperti itu. Dan kebanyakan ada yang terjadi. Dia kayak udah dulu, "Aku udah sejak SMA loh suka sama kamu, tapi aku abaikan." Namun ternyata dia memanifestkan kamu di setiap, doanya sebut nama kamu, ternyata ya Tuhan punya rencana yang indah. Setelah bahkan ada juga sama-sama sudah menikah lalu terpisah ya ketemu lagi gitu loh, ada yang begitu. Ya, kita nggak tahu takdir itu seperti apa. Tapi ya teruslah menjadi orang yang baik ya. Ada teman lama. Nah ini kebetulan sekali teman lama. Bisa jadi seperti apa yang aku ceritakan barusan ya. Jadi teman lama ini kayak ketemu dengan kami tuh sesuatu banget gitu ya. Oke. Teman sekolah. Nah, B. Ada teman sekolah A, B, U, J, G, dan W. Tapi ingat ya, jika tidak ada inisialnya, terus salah satu ini ada, arti kata bisa resonate ya buat kamu. Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca. Oke, fokus kepada kartu ini. Ya. Ada Four of Wands. Untuk zodiaknya yang terkondisi dengan kamu ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi ya. Ini Aries, Leo, Sagi juga ya. Kita ambil 3 lagi. Oke, fokus kepada kartu ini. Jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini, jika ini adalah cerita kamu. Oke. Ada Queen of Wands. Aries, Leo, Sagi, ada The Star, ada Aquarius. Ada Eight of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Dan ini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagi. Ternyata benar ya, seseorang ini yang ingin bertemu dengan kamu, yang akan bertemu dengan kamu, dia masih bertahan dalam rasa yang sama. Ya, dia punya rasa dulunya ke kamu, tapi dia lebih menyimpan rasa itu. Namun ya, rasa yang mungkin dia miliki sejak dahulu kala ya akan diungkapkan di saat bertemu dengan kamu. Oke, ini dia ada Seven of Wands. Four of Wands, aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya akan menemukan sebuah kebahagiaan. Ini seperti pernikahan, ini ada di sini. Sebuah pernikahan ya. King of Swords. Seseorang ini kayak benar-benar merasa, "Oh, aku udah siap nih untuk bersama dengan kamu." Dia akan siap melakukan apapun gitu loh. Walaupun dulunya aku pernah menyakiti kamu. Walaupun dulunya aku itu pernah berkhianat begitu ya. Tapi ya manusia kan bisa berubah menjadi lebih baik pastinya gitu loh. Nah, di situ mungkin kamu coba mencari tahu dulu, benar nggak gitu ya, dia bisa berubah apa enggak gitu. Atau memang, akal-akalannya aja gitu ya. Karena ada satu hal yang mungkin dia inginkan dari kamu ya, tapi kamu akan bisa merasakan hal itu. Gunakan intuisi kamu untuk merasakan hal itu ya, oke. Nine of Wands aku melihat juga ada kepercayaan diri, ya dari diri dia atau dia yakin nih, walaupun banyak tantangan nantinya, dia kayak ngerasa, "Aku bisa kok ngatasi semuanya, dan aku yakin aku akan bisa bersama dengan kamu," gitu loh.
Karena dia di sini kayak punya keyakinan, aku dengan kamu itu sebenarnya selalu dilindungi hubungan kita. Makanya di saat terpisah, ya mungkin dia belum bisa menemukan pengganti atau kamu juga seperti itu, ya. Sama-sama terjadi hal yang sama antara kamu dengan dia. Itu membuat dia merasa percaya bahwasanya akan ketemu dengan kamu lagi, ya. Ini ada Eight of Pentacle ya. Eight of Pentacle ini mungkin berapa dari kamu atau dia ada usaha yang dilakukan. Dia akan tekun di sini. Mungkin memperbaiki dirinya atau meyakinkan kamu. Karena beberapa dari kamu mungkin ada yang menolak ya, menolak dia karena sesuatu hal yang membuat kamu kecewa itu. Ya, kalau di sini sih aku tidak melihat ya ada orang ketiga atau bagaimana. Mungkin ini permasalahan itu berasal dari diri sendiri gitu loh, diri dia sendiri atau diri kamu sendiri. Ya mungkin masing-masing sama-sama ego atau masih apa ya kekanak-kanakan gitu ya, sehingga membuat komitmen di antara kamu dengan dia itu tidak akan terjadi. Ya, salah satu di antara kamu itu hanya ingin bersenang-senang terlebih dahulu gitu loh. Sehingga membuat membuat akhirnya kamu merasa kayak ya udah kita stop aja hubungan ini. Apalagi kamu yang umurnya mungkin udah sepantasnya lah untuk menikah begitu ya atau dia juga seperti itu. Nah, jadi di sini aku melihat ada usaha yang dilakukan ternyata ada harapan. Ada satu harapan ya, ada the star ya. Arti kata mungkin dia juga berdoa di sini. Karena dia tahu udah salah mengambil tindakan, lalu dia minta doa lagi kepada Tuhan, mungkin untuk menebus semua kesalahannya gitu ya, sehingga membuat dia itu kayak ngerasa berharap, "Berikan aku kesempatan untuk bersama dengan dia kembali," gitu loh. Jadi seseorang ini kayak benar-benar memanifestkan kamu, benar-benar dia memvisualisasikan kamu gitu loh, sehingga akhirnya kamu dengan dia bisa bersama kembali nantinya. Semoga ya, karena di sini ada Four of Wands, ya. Di sini ya juga ada Queen of Wands. Nah, ini bagus sekali sih ya. Ada king, seseorang ini mungkin mikirin kamu atau kamu di sini kondisinya, tapi seseorang ini akan bertindak. Dia tahu nih, oh kamu menyukai aku. Mungkin kamu malu untuk mengatakan karena mungkin kamu perempuan gitu ya. Di sini mungkin dia atau kamu yang akan bertindak memulai terlebih dahulu. Setelah diketahui dia itu menyukai kamu gitu ya. Oke. Nah, jadi aku merasakan dari energi ini, eee, jika ada pertemuan dengan seseorang seperti ini, kalau memang antara kamu dengan dia masih sama-sama single, ya kenapa tidak gitu ya. Karena di sini ada sebuah harapan untuk kamu dengan dia mencapai kebahagiaan. Karena sama-sama sudah belajar dari masa lalu kan, sudah belajar dari kegagalan yang awal gitu ya. Ternyata kegagalan itu yang membawa kamu dengan dia akhirnya bertemu kembali, oke. Nah, kita akan coba lihat dari isi hati terdalamnya seperti apa ya. Oke. Nah, seseorang itu benar-benar kayak berharap kamu menunggu dia nih. Oke, ya. This love scare me. Cinta ini menakutkanku gitu loh. Jadi seseorang ini mengatakan, dia takut lagi kecewa ya mungkin saja. Dia pernah kecewa dulunya atau dia pernah dikhianati juga. Karena di sini kan ada konteks dia yang menyakiti kamu. Ternyata dia juga merasakan karmanya. Karmanya itu yang mungkin membawa dia menuju ke kamu lagi. Nah, di sini dia I hope you wait for me. Dia berharap kamu bisa menunggu dia, menanti dia di sini. Mungkin dia lagi mempersiapkan dirinya, dia lagi mempersiapkan segalanya ya, supaya bisa membahagiakan kamu nantinya. Mungkin dari segi finansial, mungkin dari kesiapan mental dia gitu ya. Sehingga nantinya dia merasa akan bisa membahagiakan kamu. I feel the same way. Nah, dia masih merasakan hal yang sama. Jadi wajar dia ingin kembali ke kamu karena rasa yang dimiliki masih sama. Dia masih mencintai kamu, dia masih sayang sama kamu. Ya mungkin dulu terjadi sebuah pertengkaran antara kamu dengan dia itu karena faktor kekanak-kanakan kah kamu atau dia ya. Jadi banyak hal, tapi sekarang ini mungkin kamu sama-sama sudah dewasa. Sudah sama-sama sepantasnya untuk mengambil satu komitmen di sini. Ya. Karena happiness is my priority. Kebahagiaannya adalah prioritas dia gitu loh. Ya, bahagia adalah prioritas dia. Jadi dia itu pengen bahagia banget. Pengen bahagia ya dengan caranya mendekat ke kamu lagi karena hanya kamu yang bisa membuat dia bahagia, membuat dia tersenyum, membuat dia tertawa, hanya kamu yang bisa.
Ya, jadi di sini benar-benar seseorang itu akan bertemu dengan kamu, sangat akan bertemu. Nah, baik teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apa poin terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.